Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mari kita bersama-sama datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan dan menyiapkan hati untuk mendengar suaranya. Karena itu mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami datang untuk menyiapkan hati, menyambut suara-Mu Tuhan. Firman-Mu roti kehidupan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan baca bersama dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada kisah Tuhan Yesus meredahkan badai di Danau Galilea. Saudara-saudara sekalian, kita tahu Danau Galilea ini adalah danau air tawar yang merupakan muara dari Sungai Yordan Utara. Jadi Sungai Yordan Utara itu mengalir, ya, kemudian bermuara di di Danau Galilea. Lalu Sungai Yordan Selatan itu mengalir lagi bermuara di Laut Mati, saudara. Jadi Danau Galilea ini sebenarnya danau yang tenang, ya. Hanya memang danau ini dikelilingi oleh gunung-gunung atau bukit-bukit, ya, sehingga sangat mungkin terjadi angin dari atas bukit itu turun ke atas danau ini dan menimbulkan satu tofan atau badai dan gelombang, saudara-saudaraku. Kali ini Tuhan Yesus selesai mengajar orang banyak, lalu mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau ini. Padahal waktu itu sudah petang, dikatakan hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Kita melihat di sini Tuhan Yesus ini sepertinya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ya, dia tahu memanfaatkan waktu itu dengan baik. Kenapa tidak besok saja nyebrang, kok malam-malam nyebrang? Saya percaya karena besok beliau sudah akan melakukan tugas yang sudah menanti, saudara-saudara. Itu sebabnya tidak menunda-nunda, malam itu juga beliau berangkat, saudara-saudara. Ya, ini menunjukkan betapa Tuhan Yesus bisa menggunakan waktu dengan sangat efektif. Mari kita belajar dalam hidup ini, waktu-waktu kita tidak boleh kita sia-siakan. Ya, kita berusaha menggunakan waktu ini
untuk terus giat melakukan apa yang berguna, baik untuk kehidupan kita pribadi, keluarga, dan terlebih-lebih untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan dalam penyeberangan ini, ketika mereka berada sampai di tengah danau, tiba-tiba datang tofan yang hebat, ya, ombak yang menerpa perahu itu dan air mulai masuk ke dalam perahu. Menimbulkan ketakutan pada para murid ini. Kita tahu yang namanya perahu nelayan itu relatif kecil, saudara-saudara. Jadi ya maklumlah kalau ada ombak besar, air itu cepat sekali bisa membuat perahu itu penuh dengan air, saudara-saudara. Dan murid-murid ini sangat ketakutan, tentu gelombang ini, tofan ini tidak seperti biasanya. Karena saya percaya beberapa murid itu adalah nelayan. Dan nelayan itu sudah biasa menghadapi angin, gelombang, tofan, itu sudah biasa. Ya. Tapi kali ini beda, saudara. Ini lebih dari biasanya. Itu sebabnya tidak heran kalau mereka begitu ketakutan. Ya. Lalu di dalam keadaan ketakutan, mereka pergi membangunkan Yesus. Dan waktu itu Yesus dikatakan sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Jadi artinya di tengah-tengah badai, tofan itu, gelombang itu, Yesus tidur, saudara-saudara. Apakah Yesus tidur ini berarti membiarkan murid-muridnya? Ya, tidak. Saya percaya Yesus fisiknya tidur, tapi hatinya tidak tidur, saudara-saudara. Ya, Tuhan itu selalu peduli dengan umatnya. Ya, itu sebabnya dengan sangat indah pemazmur mengungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-121, saudara-saudaraku. Mazmur pasal 121, di sana dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi saya percaya ketika Tuhan Yesus tidur, hatinya tetap terjaga, saudara-saudara. Artinya beliau tahu apa yang terjadi. Dan beliau tetap tenang, saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu. Sementara murid-murid memang ketakutan. Ya. Seringkali dalam hidup kita, saat kita menghadapi situasi sukar sulit, saat kita menghadapi problem kehidupan yang datang ke atas diri atau keluarga kita menjadi begitu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Dan tidak jarang kekhawatiran, ketakutan ini membuat kita lupa terhadap kehadiran Tuhan. Yesus hadir. Dan kalau Yesus hadir, tidak akan nanti perahu itu tenggelam, saudara-saudara. Karena Yesus ada di situ. Ya. Tapi kita lupa, seringkali dalam hidup ini kita lupa tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketakutan-ketakutan itu seringkali justru membuat kita timbul pikiran-pikiran, bahkan perkataan-perkataan yang negatif dalam kehidupan ini. Seperti para murid, waktu melihat badai atau tofan yang demikian hebat, mereka datang kepada Tuhan Yesus lalu berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalimat ini mengandung satu nuansa yang negatif terhadap Tuhan Yesus. Seakan-akan murid-murid menyatakan Yesus sudah tidak peduli. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya. Nah, seperti itulah
Terkadang kita ketika menghadapi hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan, lalu muncul pikiran-pikiran negatif terhadap Tuhan, muncul kata-kata yang negatif terhadap Tuhan. Kenapa? Kenapa saya harus begini? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan biarkan saya? Ya toh. Saya pikir hal seperti ini tidak boleh terjadi, saudara. Karena kita harus punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi yang dikehendaki Tuhan, itu selalu untuk maksud-maksud yang baik, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan izinkan badai gelombang ini untuk maksud yang baik buat para murid-murid itu. Sejauh mana murid-murid itu menyadari kehadiran Kristus, sejauh mana murid-murid itu memiliki percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat murid-murid ini ya takut dan muncul kalimat-kalimat yang negatif terhadap pribadi Tuhan. Dianggapnya Tuhan itu tidak peduli, saudara. Padahal Tuhan ini sangat peduli, saudara. Itu sebabnya Yesus kemudian bangun dan kemudian berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali, saudara. Puji Tuhan. Diam. Ya. Danau itu kemudian diam dan tenang, saudara-saudaraku. Kembali kepada suasana Danau Galilea yang tenang, saudara-saudara. Danau menurut kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kalimat ini tidak semata-mata hanya untuk danau itu, saudara. Saya yakin kalimat ini juga berguna untuk murid-murid itu, supaya dalam segala situasi keadaan tidak menjadi kalut dan kacau balau, lalu berpikiran negatif, ngomongnya negatif. Saya percaya kalimat ini juga perlu untuk murid-murid supaya belajar apa artinya diam dan tenanglah. Dalam hidup ini kita perlu belajar apa artinya diam dan tenang, menenangkan diri ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan ini. Ya. Kita harus belajar diam dan menenangkan diri dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Apakah ketika kita mengalami kelimpahan berkat, apakah ketika kita mengalami kekurangan, kita harus belajar apa arti diam, ya, dan menenangkan diri, saudara-saudara. Kalau kita memiliki sikap batin seperti itu, saya percaya kita akan bisa menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih baik dan lebih bijaksana, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya bukan cuma danau harus diam dan tenang. Murid-murid juga harus diam dan tenang. Ya, kan itu menunjukkan sejauh mana keyakinan iman murid-murid kepada Tuhan. Tapi kenyataannya kan tidak. Dan di sini kita bisa melihat setelah danau itu diam, tenang, kemudian beliau berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Apa yang difirmankan Tuhan Yesus ini bukan mengada-ada, tapi ini merupakan fakta di mana Tuhan melihat murid-murid sangat takut dan Tuhan melihat murid-murid tidak percaya. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi diizinkan oleh Tuhan untuk melihat sejauh mana iman percaya kita kepada Tuhan. Sejauh mana keyakinan kita terhadap kehadiran dan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bukankah Tuhan Yesus sudah berfirman, "Aku tidak membiarkan kamu yatim piatu. Aku beserta kamu."
Ini firman ya dan amin, saudara-saudara. Bahkan bukankah Tuhan Yesus sendiri yang juga berfirman, 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Tapi seringkali kita lupa kehadiran Tuhan. Kapan? Ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang sukar dan sulit. Tidak hanya itu, saudara. Kita juga kadang-kadang lupa kehadiran Tuhan ketika kita mengalami kesenangan dan keberkatan. Ini sifat manusia, saudara. Gampang melupakan. Kita boleh melupakan apa saja, tapi kita tidak boleh melupakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita selaku umat ketebusannya. Ya, jadi di sini kita melihat koreksi Tuhan terhadap para murid yang begitu takut dan koreksi Tuhan kepada para murid yang tidak percaya bahwa Yesus ada, Yesus hadir dan selalu siap untuk menolong mereka. Kemudian dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, di sini kita melihat siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Di sini kita melihat pengenalan murid-murid ini kelihatan, saudara, sampai sejauh mana. Dan dengan peristiwa ini, murid-murid tercelik bahwa ini bukan orang sembarangan. Siapa orang ini? Artinya dia lebih daripada manusia biasa. Ya, karena memang firman yang menjadi manusia. Puji Tuhan. Jadi di sini murid-murid mendapatkan berkat untuk melihat bahwa Yesus lebih daripada manusia biasa. Puji Tuhan. Lalu juga dikatakan murid-murid ini menjadi sangat takut kepada Tuhan Yesus. Tadinya murid-murid takut kepada badai dan gelombang. Tapi kali ini itu sudah lenyap. Takutnya menjadi takut yang kudus, saudara-saudara. Yang ditujukan kepada pribadi Tuhan Yesus. Murid-murid takut pada Tuhan. Dan itu memang hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus selalu hormat dan takut pada Tuhan. Sehingga dalam kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, kita tidak gampang terburu-buru mengambil kesimpulan menurut pikiran dan perasaan hati kita sendiri. Sehingga timbul hal-hal yang negatif, mempertanyakan Tuhan. Kiranya itu dijauhkan kita dari Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa yang di surga untuk firman-Mu. Biarpun firman Tuhan ini singkat, tetapi kami percaya Tuhan akan memeteraikan dalam hati kami, sehingga kami semakin percaya, semakin mengenal pribadi Tuhan. Bahkan kami semakin mengerti, memahami bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami selaku umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hadir di dalam segala situasi dan keadaan. Biarlah firman Tuhan menetap dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Saudara, angkat tanganmu, tadakan ke atas. Serta terimalah rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari sorga yang menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua saudara katakan, amin. Puji Tuhan.